Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih bisa melanjutkan eksplor kembali setelah tadi malam kita eksplor sampai siang hari ya. Dimana eksplor kita malam hari ini ternyata kita sudah menemukan sebuah jalan teman-teman untuk bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo yang asli. Karena tadi pagi kita bertemu sosok kakek itu yang bernama Ki Ageng Angin ya. Dimana Ki Ageng Angin ini adalah sahabat dari Eyang Wijaya Bantolo, dan beliau itu menunjukkan bahwasanya menemukan Eyang Wijaya Bantolo itu tidak semudah yang kita kira ya, melainkan banyak proses-proses yang harus kita lalui, seperti apa saja tadi ujian ya, cobaan lah ya. Intinya yang mengunjungi makam saudara-saudara Ya. beliau gitu kan. Terus selain itu kita itu harus bisa bertemu dengan pendamping-pendamping atau yang biasa kita sebut korin ya, para sahabat-sahabat Eyang Wijaya Bantolo. Dan kebetulan sekali Ki Ageng Angin adalah salah satu sahabat dari Eyang Wijaya Bantolo. Dengan kita tidak sengaja mencari ya, ternyata Ki Ageng Angin ini mengatakan bahwasanya kau sudah lulus dari cobaan yang diberikan oleh Ki Ageng Angin itu. Jadi kesimpulannya namanya Ki Ageng Angin. Ki besar, Ageng kan besar kan? Bukan kinya, agengnya. Ageng ya. Iya. Topan. Ya. Besar teman-teman. Jadi kita ini sudah lolos dari terpaan angin yang besar, sehingga kita tetap istiqomah berjalan terus. Akhirnya kita bertemu dengan Ki Ageng Angin. Iya. Jadi setelah dikasih tahu informasi oleh Ki Ageng Angin, kita harus melanjutkan perjalanan menemui sahabat Eyang Wijaya Bantolo juga yang bernama Citrakala. Dan tidak semudah yang kita kira juga teman-teman, karena susahnya di sini itu makam beliau yang sudah meninggal ini tidak ada bedanya dengan hutan biasa, karena tidak ada Patokannya ya. patokan yang harus kita ketahui, melainkan hanyalah tanah biasa. Karena mereka melakukan itu ternyata mereka itu menyimpan diri ya, bukan menyimpan diri, menyembunyikan makamnya ya, Dirahasiakan itu. biar rahasiakan sehingga banyak orang itu biar tidak tahu. Jadi hanya hati yang tulus, Tadi iya benar. terus ikhlas yang bisa menemukan dan menuntun kita itu menemukan para sahabat-sahabat dari Eyang Wijaya Bantolo teman-teman ya. Saya minta doanya juga support dari teman-teman Naga Kontrol teman-teman. Kita harus melanjutkan perjuangan dari Naga Kontrol. Oke teman-teman, yang menonton video ini kita ambil hikmahnya ya, setiap perjalanan insya Allah tersirat sebuah pengalaman yang mungkin bisa kita petik sisi positifnya. Seperti yang Madri katakan ya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga jangan lupa sholat lah, karena kita tujuan hidup kita di dunia ini yang pertama itu adalah ibadah ya. Jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ini. Sudah cukup ya, mau ngomong apa Mbah Sik? Cukup ya. Paling utama. Hah? Kalau kita ini hati-hati loh. Banyak ular. Ular apa? Ya tadi kita lihat 3 ular. Ular apa sih tadi itu? Ada ududak, ada yang hitam. Ya, tadi sempat bertemu 3 ular ya, baru berangkat. Kobra. King Cobra. Iya, kobra. Kalau nyebutin yang jelas di Kobra. ya kobra bahasanya itu loh. Kobra harus patok krus loh. Wow. Lah saya juga punya trik tersendiri mas. Mbak, nih dengerin enggak nih buat teman-teman. Kalau misalkan ngelihat ular kobra itu kita jaga jarak, jangan dibunuh. Udah jaga jarak, habis itu kita tawarin pekerjaan. Mana ada ular bisa kerja? Lah, bukannya ular kobra banyak bisanya. Lucu.
Tas. Sudah lagi lah. Lucu tuh, lucu aja sini. Lucu. Lucu. Jangan menang lucu. Kasih. Man, kameranya apa, Man? Oh, udah nyala udah. Ya Allah. Shh. Sabar cuy, sabar. Kamu ini semua tuh. Kamu lagi yang gitu kaki. Ini sosok baru lagi ya, Mbak. Iya, Mbak. Saya baru lihat ini fix saya. Baru pertama kali kita bertemu ya. Iya. Tapi luar biasa, energi yang saya rasakan itu sangat-sangatlah positif ya. Kalau kamu sakit. Positif ini. Positif banget, luar biasa. Coba nanti saya akan komunikasikan. Wah, itu, Mas. Di kamera terlihat bahwa itu kayak apa namanya? Tasbih. Memang iya. Udah jelas mati mataku. Mungkin kalau Goyang terus tuh tangannya, muter tangannya. Siapa dia? Saya coba komunikasi ya. Ya, hati-hati tapi Mas, tetap takutnya manipulasi loh. Topan saya. Gimana? Ingat kembali seperti yang Ki Ageng Angin katakan bahwasanya di setiap perjalanan itu mengandung sebuah Pelajaran yang lebih hati-hati lagi kita ini. ya, ujianmu takutnya ya. Astagfirullahaladzim. Hah? Merinding aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa gitu? Kenapa? Pas sekarang. Apa sih? Nggak tahu. Baik. Nggak tahu. Alhamdulillah cara. Alhamdulillah, Pak. Baik ya. Eyang. Yang itu Mas kamu bilang yang. Alhamdulillah. Ya, buka. Duduk yang sopan. Monggo yang saya persilahkan sampean menggunakan media dari saya biar kita bisa komunikasi lebih gampang dan enak. Saya persilahkan, monggo. Saya bantu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Citrakara benar. Lebih tepatnya pendamping. Ya. Pendamping Eyang Citrakara. Apakah benar makam dari Eyang Citrakara ada di lokasi ini?
Dan saya ucapkan selamat untuk kalian. Karena seperti yang kalian cari telah kau temukan di sini. Saya hanya ingin bertanya, apa tujuan sejati kalian mencari Eyang Wijaya Bantoro? Untuk mempertegas batin saya bahwa kalian memang layak. Baik, saya ceritakan. Yang pertama, ada makhluk yang bernama Baron Cakala menyalahgunakan atas nama Eyang Wijaya Bantoro untuk memperbudak manusia. Jadi Baron Cakala itu mengaku-ngaku sebagai Eyang Wijaya Bantoro dan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kepada manusia-manusia yang mau menyembahnya. Dan saya mendengar sosok Eyang Wijaya Bantoro dari sahabat saya, bahwasanya Eyang Wijaya Bantoro bukanlah sosok yang seperti Baron Cakala. Jadi saya mau mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi, penyesatan apa yang sudah dilakukan oleh Baron Cakala yang mengatasnamakan Eyang Wijaya Bantoro itu. Itu tujuan yang pertama saya seperti itu. Jadi, membawa informasi ini, harapan besar saya Eyang Wijaya Bantoro mengetahui ini bisa menghentikan apa yang telah terjadi selama ini. Hanya itu. Ya, hanya itu. Apakah kalian tidak memiliki tujuan lain selain tujuan yang kau sebutkan tadi? Yakinkah dirimu? Insya Allah tidak ada. Hanya ingin menyampaikan ini dan saya pengen menghentikan perbudakan ini. Dan saya ucapkan kembali selamat untuk kalian. Kalian telah lolos atas ujian yang saya berikan kepadamu. Ujian apa sih? Tadi malam saya sempat bertemu dengan Ki Ageng Angin. Kalian sudah menemuinya. Alhamdulillah sudah. Berarti kalian memang melangkah satu demi satu langkah dengan baik. Kalian berhak menemui Eyang Wijaya Bantoro. Saya berhak menemui Eyang Wijaya Bantoro. Ya, bagi saya kalian layak dan kalian berhak untuk bertemu dengan beliau. Di mana beliau saya harus temui? Akan saya tunjukkan di mana langkah berikutnya untuk kalian tempuh. Karena pastinya Ki Ageng Angin sudah menjelaskan kepadamu bahwasanya jikalau kau ingin bertemu dengan Eyang Wijaya Bantoro, akan ada langkah demi langkah yang harus kau lalui. Dan ini adalah langkah kedua. Tapi alhamdulillah ya, Iya. yang dimana yang diceritakan oleh Ki Ageng Angin langkah demi langkahnya itu memang sangatlah sulit ya. Tapi malam hari ini adalah mungkin malam yang sangat beruntung bagi saya. Tidak terjadi apa-apa di perjalanan saya bisa bertemu langsung dengan Eyang. Itu tandanya Tuhan merestuimu. Terima kasih Eyang. Karena bagi saya ujian untuk keniatanmu sampai di sini sudahlah cukup. Jadi tidak perlu lagi saya meragukan ketulusan hati kalian. Maka dari itu akan saya tunjukkan kemana langkah berikutnya. Baik. Akan tetapi sebelum itu, kebiasaan saya ketika mengenal makhluk baru, baik itu dari kalangan bangsa kami maupun bangsa lain, saya sendiri akan memberikan hadiah kepada mereka sebagai tanda perkenalan, tanda pertemanan, dan tanda persaudaraan. Itu jika kau mau menganggap bahwa saya adalah saudara kalian. Dalam bentuk apa itu kira-kira? Wujud? Ya, wujud. Benda itu bisa kau pakai untuk kegiatan sehari-hari kalian. Sebenarnya dalam bentuk benda.
Itu jika kau berkenan. Akan tetapi, jika kau tak berkenan, maka saya tidak akan menunjukkannya. Menunjukkan jalan menuju ke Yang Wijaya Bantolo. Berarti jika saya tidak menerima barang itu, yang Citrakala tidak mau menunjukkan langkah berikutnya. Ya, karena kalian dengan menerima benda itu, tandanya kalian menganggap saya sebagai saudara. Terus mana bendanya? Apakah saya boleh lihat? Apakah kalian berjanji untuk menerimanya? Saya belum melihat barangnya, belum saya pastikan saya bisa menerima atau tidaknya. Saya tegaskan lagi, jika kalian ingin menemukan jalan berikutnya, kalian harus menerima barang dari saya sebagai tanda persahabatan dan persaudaraan. Nah, baiklah, mungkin kalian perlu keyakinan sehingga kalian harus melihat wujudnya terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisakah kau membantu saya untuk mengambilkan atau mewujudkan benda itu ke alam nyata? Benda itu ada di sekitar sini. Kau pasti akan merasakannya. Kamu mohon izin, akan saya ambilkan. Silakan. Tadi kamu akan di daerah sini. Iya Pak. Ambil dulu. Terus. Apa itu Mas? Ini bendanya. Wangi banget. Ada akar-akarnya ini di dalam. Itu Pak. Apakah yang Citrakala, benda ini yang dimaksud oleh yang Citrakala? Sekali. Apa ini benda apa ini ya Citrakala? Itu adalah minyak untuk mewangikan tubuhmu itu. Baunya seperti minyak saffron. Kau perhatikan lagi baunya, wanginya. Saya yakin di dunia ini tidak ada wangi seperti itu. Karena hanya itulah yang saya punya. Dan saya pastikan Wangi banget. wangi itu tidak ada duanya. Harapan saya jika kau menerima minyak itu, kalian akan tetap mengingat saya sebagai saudara kalian. Sebagai kenang-kenangan perkenalan kita. Coba saya lihat dulu ya. Akan saya lihat dulu. Ini minyak ini akan diberikan dengan cuma-cuma oleh yang Citrakala kepada saya. Jangan kalian berpikir minyak itu memiliki khasiat yang lebih. Itu hanyalah sekedar minyak biasa. Hanyalah untuk mewanginya. Beli enggak itu? Beli di mana? Wangi banget gitu. Tapi ini benar-benar buat saya. Ya, jika kau ingin membaginya dengan saudara-saudaramu ini, silakan. Bagi. Biar. Tapi saya sudah mempunyai wangi-wangian di rumah yang Citrakala. Jadi saya tidak perlu berlebihan untuk memakai wangi-wangian. Dengan kau menerimanya, itu adalah bentuk penghargaanmu terhadapku. Tapi mohon maaf sekali yang Citrakala. Lebih baik yang Citrakala simpan untuk makhluk berikutnya selain saya. Karena saya sudah mempunyai wangi-wangian di rumah. Saudaraku, jika kau berpikir pewangian itu adalah bentuk kemusyrikan, saya menyangkalnya. Karena itu hanyalah pewangian biasa. Bahkan, pewangian itu manusialah yang meraciknya.
Tapi ya, saya tidak menganggap ini adalah bentuk musyrik ya. Cuma kembali lagi ke tujuan awal saya, bahwasanya saya ingin bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo. Tidak pengen apa-apa selain itu. Jadi mohon maaf banget yang. Akan tetapi dengan menerima itu adalah jalan kalian untuk menemui Eyang Wijaya Bantolo. Saya yakin tidak ada lagi jalan selain melalui saya. Berarti jika saya tidak menerima ini, Kalian tidak akan menemukannya. Ya sudah mas, terima aja sudah. Saya pastikan itu hanyalah untuk pewangian kalian. Janganlah kalian salah paham terlebih dahulu. Dan minyak itu pun bisa habis layaknya minyak-minyak yang kau miliki. Mohon maaf, yang itu bisa dibagi-bagi, Mbok. Silahkan jika kalian menginginkannya. tunggu, sabar. Yang Citrakara, kembali lagi ke tujuan awal, bahwasanya saya hanya ingin ketemu Eyang Wijaya Bantolo tanpa ada urusan di belakang itu. Jadi jika memang Eyang Citrakara memberikan ini terus dengan cara saya tidak menerima minyak ini, saya tidak bisa melanjutkan, akan saya cari jalan lain. Karena apa? Menurut saya, jika saya sampai menerima minyak ini, tujuan saya ini sudah berbeda dari tujuan awal. Saudaraku, menerima minyak itu adalah jalan menuju kalian bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo. Apakah kalian tidak mengerti apa yang saya maksud? Iya, saya mah. Kalau memang saya tidak bisa menerima ini, lebih baik saya akan cari jalan lain selain jalan ini. Tidak ada jalan lain selain melaluiku. Insya Allah, yang kalau dalam hal kebaikan pasti akan diberikan jalan oleh Tuhan. Saya yakin itu ya. Kau sudah mendengar pernyataan dari Ki Ageng Angin bahwasanya kalian harus menemui satu persatu saudara-saudara Eyang Wijaya Bantolo, sahabat-sahabat beliau. Saya adalah salah satu dari mereka. Jika kalian tidak mau menghargai saya, bagaimana bisa kalian bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo? Ya, ambil aja sih udah, pasti cuma minyak wangi ini. Pikirkan lagi keputusanmu. Begitu. Cuma minyak wangi ini sih sebenarnya ya. Tapi juga tadi kan bisa habis, berarti kan minyak wangi biasa. Dan badai juga. Baunya kan apak, Mbak, itu kalau misalnya. Iya, Mas. Jika kalian ingin bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo, Dan katanya juga ini kan dengarkan baik-baik. Ini adalah jalannya. Dengan menerima itu kalian akan membuka jalan berikutnya. Gimana, Dik? ya kalau jalan satu-satunya itu ya terimalah ya. Pemberianku. Ini adalah sebagai Rezeki, bentuk Bu. persaudaraan kita. Berarti kan yang pertama dikasih, berarti kan rezeki. Sama kalau misalnya ini Menolak rezeki ya. apa Menolak bisa rezeki lah. langkah dapat petunjuk lagi. Nah kalau misalnya nggak terima ini, kita mau ke arah mana? Benar yang dia katakan. Dengan kalian menerima minyak itu, Juga, Dik. Ya, saya bener tidak Bang. akan untuk menghalangi kalian atau menggantikan tujuan kalian untuk bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo. Minyak itu kalian terima dan kalian akan mendapatkan petunjuk berikutnya. Ingat itu baik-baik. Jika sampai saya menerima minyak pemberian itu, saya tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada Eyang Citrakara. Tapi jika sampai saya menerima minyak ini, itu saya tidak murni lagi atas tujuan awal saya. Jadi mohon sekali, saya tidak bisa menerima minyak wangi ini. Silahkan Eyang Citrakara berikan minyak wangi ini kepada makhluk yang selain saya. Jika memang tidak ada jalan selain melalui Eyang Citrakara untuk menuju Eyang Wijaya Bantolo, bagi saya tidak masalah. Lebih baik saya cari jalan lain, karena setiap kebenaran insya Allah diberikan jalan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin itu, yang mohon maaf. Emang Mas Ganang Dengan keputusan itu tandanya kalian mengurungkan niat kalian untuk bertemu dengan
Bantolo. Tidak mengurungkan. Saya akan cari jalan lain, Yang. Tapi saya simpulkan seperti itu. Di sini kan ada jalan yang mudah. Karena memang tidak ada jalan lain lagi. Baiklah, saya tidak akan memaksa kalian untuk menerima minyak ini. Silakan kalian pulang. Dan urungkanlah niat kalian. Mas, kita udah jauh, udah lewatin apa lu, Mas? Cobaan kita udah lewatin semuanya ya Bang ya. Ini kan pemberian. Kita nggak dapat apa-apa. Ini kan pemberian ya Bang ya. Kan menolak rezeki kan juga Nggak bagus. nggak bagus. Atau jika dirimu ingin melanjutkan tanpa melalui saya, silakan lanjutkan. Kalian akan menemui berbagai kesulitan. Bahkan kalian tidak akan menemukan yang Wijaya Bantolo. Jika kalian tidak akan menerima ini, saya minta tolong kepada dirimu untuk mengembalikan minyak ini. Baik, aku kembali. Gimana Mas? Apa lo? Enak loh. Saya bingung loh dengan pikiran Mas Ganang itu kepriwe loh. Maksudnya, gue kan mau dijelasin, nah gue kan mau petunjuk tentang nerima gue. Mau bah? Saya udah dulu dalam, Bu. Tujuan kita apa? Ya ketemu yang Wijaya Bantolo. Sudah, tidak ada yang lain. Ya tapi kan udah dijelasin sama kemarin sama yang harus menemui sahabat-sahabat. Nah ini kan sahabat. Iya bener maksudnya kan dia kan ini kan juga mau ngasih jalan. Jalan lain apa gimana? Minta petunjuk lain apa gimana? Saya memang tidak mempunyai jalan petunjuk lain, Sel. Tetapi insya Allah, Sel, kalau niat kita tujuannya itu benar, pasti akan dikasih jalan oleh Tuhan. Kita nggak usah khawatir kalau tujuan kita benar. Yakin itu saja. Ingat pelajaran kita dari dulu. Susah apapun, kita kuat loh. Masa ya cuma gara-gara minyak seperti itu kita mau menerimanya? Kita berarti sudah tidak murni lagi di sini. Buat apa? Ya, kalau saya Kau mampu beli semua minyak? maaf, bukan masalah minyaknya Mas. Kan petunjuknya Mbak. Dan ini jalannya maksudnya. Yang silakan keluar, saya akan cari jalan lain. Itu tandanya kalian menolak pemberianku dan menolak petunjuk yang akan saya beritahukan kepada kalian. Saya akan cari jalan yang lain. Ya sudah. Kalian sudah mempersilahkanku untuk keluar. Ya, silakan keluar. Silakan yang keluar. Tunggu dulu. Dengarkanlah. Perkenalkan, nama saya Tulus Citrakara. Tulus Citrakara. Ya, saya sudah tahu Citrakara yang Citrakara. Lebih tepatnya Tulus Citrakara. Tulus Citrakara. Baik. Dengan kalian menolak pemberianku, kalian akan menerima kabar kemana kalian harus melangkah. Terima kasih, Yang. Alhamdulillah. Saya akui ketulusanmu luar biasa. Bahkan kalian tidak tertarik dengan hal sekecil apapun dan apapun itu. Yes. Alhamdulillah. Yes, Mas. Perkenalkan namamu Nama saya Ganang. dan saudara-saudaramu. Saya Marcel, yang Saya Danik. Saya Diki yang Selamat untuk kalian. untung tadi udah nerima, makanya udah nerima Mas Ganang. Bobi. tuh Bang. Bah. Dengerin. Kamu sih Bang Marcel. Kalian memang tidak menemui ujian apapun di perjalanan kalian. Akan tetapi, kalian menghadapi ujian di saat kalian menghadapi saya. Di mana kalian sama sekali tidak tertarik dengan benda apapun, dengan jumlah sebanyak apapun. Nah yang tadi kita
saya sama pemerintah sama Mbak Dang udah mulai tertarik gimana, apa boleh lanjut yang Nah ya itu yang Yang terpenting adalah bagaimana cara kalian memperbaikinya. Belajarlah dari saudaramu ini. berarti boleh nih yang Tentu. alhamdulillah. Sun. Akan tetapi, untung yang saya katakan, anggaplah saya sebagai sahabatmu, saudaramu, Tentunya yang di dalam hati kalian. Tetap jaga ketulusan hati kalian, karena itulah yang akan mengantarkan kalian menuju langkah berikutnya. alhamdulillah. Kemana yang setelah ini saya akan melangkah, bertemu dengan siapa lagi yang harus saya temui sebelum bertemu dengan Eyang Wijaya Pantolo? Sebelumnya saya ucapkan, yang harus kalian lakukan adalah temuilah pendamping dari sahabat Eyang Wijaya Pantolo yang berikutnya, yaitu Wahyatama. Eyang Wahyatama. wah ya alhamdulillah kita Kemana masih itu? boleh ikut loh Dik. Yang harus saya melangkah jika ingin bertemu dengan Eyang Wahyatama. Tidak ada petunjuk untuk kalian, terkecuali hati nurani kalian. Baiklah, jika memang syaratnya seperti itu. Namun dengan catatan, kau harus menemuinya malam ini juga. Kalian harus sanggup menemuinya malam ini juga. Berarti hanya diberi waktu 1 malam. Ya, menyelesaikan malam ini. Baiklah, Yang. Dan ingat, jikalau kalian tidak bisa menemukannya malam ini, maka tujuan kalian akan gugur dan tidak akan pernah bisa menemui Eyang Wijaya Pantolo kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, Yang. Berarti satu utama berarti harus malam ini ya. Ya. Ingat Wah, namanya. bentar lagi kan sahur, Bro. Ingat namanya baik-baik. Jangan sampai kalian melupakannya. Wahyatama. Wahyatama. Ya, nyimpen. Selamat untuk kalian. Lanjutkan perjuangan kalian. Baik, Yang. Salam persaudaraan untuk kalian. Siap yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kita nggak mempunyai waktu banyak, Pak. Kita harus menemukan sahabat pendamping dari Eyang Wijaya Pantolo itu yang bernama Wahyatama. Malam hari ini juga ini bentar lagi. Ini juga mau sahur. Jamnya udah ini bukti. Ya nih. Maksudnya gimana ini? nanti saya makan. Ya udah cari dulu ya. Kita sahur nanti.